Tolong subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Simak video ini sampai selesai, kemudian mari kita berdiskusi di kolom komentar. Kebijakan yang dikeluarin Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang melarang penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer, bikin heboh seluruh masyarakat. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah reaksi Partai Golkar. Sebagai partai yang selama ini dikenal punya pengaruh kuat di politik Indonesia, Golkar seakan nggak peduli dengan kekacauan ini. Tidak ada pernyataan resmi atau pembelaan tegas dari kader-kader Golkar terhadap kebijakan ini. Bahkan, Bahlil sendiri seolah tidak mampu mengelola dampak dari kebijakan yang dia buat. Padahal, mestinya sebagai Ketua Umum Golkar, dia harus bisa meluruskan kebingungan dan keresahan yang ada di masyarakat. Tapi, Golkar malah terkesan diam dan membiarkan kegaduhan ini berlangsung begitu saja. Disinilah letak masalah besar bagi Golkar. Kebijakan ini bukan hanya soal gas subsidi, tapi juga soal ketidakmampuan Bahlil menjaga hubungan antara dirinya, partainya, dan rakyat. Jika partai sekelas Golkar yang seharusnya punya kedisiplinan politik tinggi sampai nggak bisa menangani situasi begini, itu artinya ada masalah yang jauh lebih besar dalam di tubuh partai. Masyarakat melihat ini sebagai ketidakmampuan Golkar untuk mendengarkan suara rakyat, apalagi di saat-saat penting seperti sekarang ini. Lalu ada yang lebih serius yang mulai berkembang dalam internal Golkar. Kegaduhan ini memicu ketegangan di dalam partai itu sendiri. Bukannya menyatukan kader-kader partai dalam menghadapi masalah ini, malah sebaliknya muncul keretakan. Banyak pihak di dalam Golkar yang mulai mempertanyakan kepemimpinan Bahlil. Jika kita lihat lebih dekat, ini bukan cuma soal kebijakan gas, tapi juga soal bagaimana para kader dan petinggi Golkar melihat Bahlil sebagai pemimpin mereka. Di tengah situasi ini, mulai muncul bisikan-bisikan yang menyebutkan kalau Bahlil sebenarnya sedang dijebak oleh orang-orang dalam partainya sendiri. Bisa jadi, kebijakan yang kontroversial ini sengaja dibuat untuk merusak reputasi Bahlil supaya dia bisa digulingkan dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Yang lebih menarik lagi, kebijakan ini justru memberi peluang bagi mereka yang punya ambisi di dalam partai untuk mengambil keuntungan. Bahlil dianggap menjadi sasaran empuk untuk dijatuhkan karena di tengah kegaduhan ini, kredibilitasnya sebagai pemimpin Golkar langsung dipertanyakan. Bahkan, bisa jadi ini adalah langkah awal dari perebutan kekuasaan di dalam tubuh Golkar yang makin sengit. Seolah-olah ada yang sengaja menunggu Bahlil jatuh agar bisa menggantikan posisinya. Ini adalah permainan politik yang sudah pasti mengganggu stabilitas Golkar. Karena dalam situasi seperti ini, partai politik idealnya bisa lebih solid, bukan malah terpecah-pecah. Di sisi lain, dampak kebijakan LPG 3 kg ini juga bisa membuka mata banyak orang tentang seberapa rapuhnya Golkar sekarang. Partai yang dulu terkenal kuat dan punya loyalitas tinggi di kalangan anggotanya, kini mulai kelihatan nggak solid lagi. Banyak pengamat yang mulai berpikir kalau Golkar sudah kehilangan arah dan tujuan. Pada akhirnya, kalau Golkar nggak bisa segera menyelesaikan masalah ini dengan bijak, bukan nggak mungkin mereka bakal semakin terpuruk. Dan jika Bahlil sampai jatuh, Golkar bisa kehilangan figur yang cukup berpengaruh untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi, kegaduhan yang terjadi sekarang ini bisa jadi hanya awal dari gejolak yang lebih besar lagi, yang nggak hanya merugikan Bahlil, tapi juga masa depan Golkar itu sendiri. Di tengah kekacauan yang masih melanda setelah kebijakan LPG 3 kg itu, muncul sebuah poster yang bikin banyak orang terkejut. Poster tersebut menampilkan 5 nama yang katanya bakal jadi calon ketua umum partai Golkar. Yang makin bikin heboh adalah, poster ini muncul jauh sebelum waktunya. Padahal, Golkar baru aja menggelar musyawarah nasional Munas Agustus 2024 yang biasanya baru digelar lagi 5 tahun setelahnya alias 2029. Tapi kenapa tiba-tiba aja ada poster calon ketua umum? Apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh Golkar? Nggak cuma soal waktunya yang nggak pas, tapi nama-nama yang ada di poster itu juga sangat mencolok. 4 dari 5 calon yang muncul dalam poster itu sekarang menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih. Ada Meutia Fiada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital,
Nusron Wahid yang jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dito Aryo Tejo yang menduduki posisi Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Maman Abdurrahman yang sekarang memimpin Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Semuanya punya pengaruh besar di kabinet dan jelas ini nggak bisa dianggap remeh. Mereka ini bukan sembarang nama, mereka adalah figur-figur yang sangat berperan di pemerintahan sekarang. Tapi yang paling mencuri perhatian adalah Bambang Susatyo, mantan Ketua MPR yang sekarang menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR. Meski dia nggak lagi punya posisi setara para menteri, masuknya nama Bambang dalam poster ini jelas menambah bumbu panas dalam persaingan di Golkar. Kenapa tiba-tiba ada tokoh-tokoh ini yang diusung bahkan sebelum waktunya? Kenapa mereka semua seakan siap untuk mengambil alih kursi Ketua Umum Golkar, padahal Munas Golkar masih jauh? Inilah yang bikin banyak orang bertanya-tanya, ada apa di balik semua ini? Spekulasi soal masalah internal Golkar langsung meruak. Banyak pengamat politik yang mulai berpikir kalau poster ini bukan cuma soal calon pemimpin masa depan Golkar, tapi ada permainan politik yang lebih besar di baliknya. Ada yang berpendapat Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar sebenarnya sedang dijebak oleh partainya sendiri. Kebijakan LPG 3 kg yang kontroversial ini bisa jadi sengaja dibuat untuk merusak reputasi Bahlil, supaya dia makin terpojok dan kehilangan dukungan dari internal Golkar. Dengan begitu, jalan untuk menggantikan Bahlil dengan salah satu dari nama-nama dalam poster itu jadi lebih mudah. Mungkin kita nggak bisa langsung bilang ini konspirasi besar, tapi semua tanda-tanda itu ada. Kenapa tiba-tiba ada poster yang menyebutkan calon-calon Ketua Umum Golkar jauh lebih cepat dari jadwal? Kalau Golkar punya niat baik dan ingin menunjukkan solidaritas, mestinya mereka bisa lebih hati-hati dalam menyikapi situasi ini. Tapi justru yang terjadi adalah munculnya perpecahan dan ambisi besar di dalam partai. Bahkan, beberapa orang di luar Golkar mulai melihat ini sebagai sebuah langkah taktis untuk memperlemah posisi Bahlil di dalam partai. Dengan mencuatnya poster itu, bisa jadi Bahlil mulai merasakan betapa rapuhnya posisi dia sebagai pemimpin Golkar. Apalagi meskipun Bahlil berstatus ketua umum, dia masih harus berhadapan dengan tokoh-tokoh kuat yang juga punya pengaruh besar, baik di kabinet maupun di partai. Poster ini dengan sendirinya menjadi alat yang mengungkapkan ambisi besar para tokoh tersebut. Di sisi lain, hal ini bisa jadi pertanda bahwa Golkar sedang berada di titik kritis. Dalam politik, waktu sangat penting, dan tiba-tiba munculnya poster calon ketua umum sebelum waktunya jelas memberikan sinyal bahwa ada yang nggak beres di dalam tubuh Golkar. Entah itu upaya untuk menggulingkan Bahlil, atau mungkin untuk menunjukkan bahwa Golkar nggak cuma bergantung pada satu orang saja. Tapi satu hal yang pasti, Golkar saat ini lebih banyak memikirkan bagaimana menjaga kekuasaan daripada bagaimana memperbaiki citranya di mata publik. Semakin lama, semakin jelas bahwa situasi di dalam partai Golkar nggak sesederhana yang terlihat di luar. Kebijakan LPG 3 kg yang dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia sudah cukup jadi masalah besar, tapi ini mungkin cuma permulaan dari keributan yang lebih dalam. Tapi, di balik kegaduhan ini ada sesuatu yang lebih besar yang tengah terjadi di tubuh Golkar. Satu hal yang nggak bisa dipungkiri, politik internal di Golkar sekarang lebih mirip dengan permainan kotor. Apakah ini semua memang sudah direncanakan dari awal? Jika kita lihat dari kemunculan poster-poster itu, bisa jadi memang ada permainan yang sedang dimainkan di dalam partai. Ada yang berpendapat bahwa Golkar sedang merencanakan pergantian kepemimpinan lebih cepat dari yang seharusnya dan Bahlil hanya dijadikan kambing hitam dalam proses ini. Dengan menciptakan kebingungan publik, mereka bisa memudahkan proses penggantian kepemimpinan tanpa terlalu banyak perlawanan. Memang, dalam dunia politik, perubahan kepemimpinan seringkali terjadi karena kepentingan partai atau pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan jalannya partai. Apalagi kalau Golkar terlalu sering terjebak dalam politik internal semacam ini, mereka akan semakin sulit untuk mendapatkan dukungan rakyat. Rakyat bakal mulai merasa kalau partai ini lebih sibuk ngurusin perebutan kekuasaan di dalam, ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Golkar, yang dulu dikenal sebagai partai yang solid, malah terlihat terpecah belah. Dan
Di tengah gejolak ini, kalau Bahlil akhirnya jatuh, bisa jadi Golkar akan semakin terpuruk. Kebingungan yang ditimbulkan oleh kebijakan yang nggak terkoordinasi dengan baik ini hanya memperparah situasi. Dan jika mereka nggak segera menyelesaikan masalah ini, partai ini bisa kehilangan banyak hal, termasuk kredibilitas mereka di mata publik.